Perkenalkan, nama saya Dori Sinaga, saya dari ruangan Santa Clara. Saya akan menjelaskan sejarah munculnya gereja di Asia. Seperti yang kita ketahui, banyak negara yang ada di Asia dan nanti saya akan menjelaskannya cara masuknya gereja tersebut ke negara-negara tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu gereja. Gereja ialah suatu tempat perkumpulan atas umat-umat atau tempat persekutuan. Gereja diambil dari kata Portugis igreja dan gereja diambil dari kata Yunani eklesia. Pertama, gereja sebagai tempat persekutuan para umat atau disebut juga gereja sebagai rumah ibadat. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah gereja Katolik di Asia. Seperti yang tertera di sini, munculnya sejarah atau gereja-gereja Katolik di negara Asia antara lainnya India, Cina, Jepang, Thailand, Myanmar, dan Filipina, dan salah satunya juga negara kita, negara Indonesia. Nah, saya akan menjelaskannya. Pertama-tama, gereja mula-mula di Asia Kekristenan di tempat antara timur barat, yakni Yerusalem. Masa kekristenan gereja di Asia tersebut mulai dari tahun 1500 sampai 1945. Di Asia kekristenan menghadapi permasalahan, yaitu adanya kebudayaan yang kuat yang sulit memasuki Injil, atau ada salah satu di Asia budaya yang sangat sulit untuk menerima Injil. Sehingga hadirlah gereja menekankan firman Tuhan dan tersedianya Alkitab. Tujuan gereja ialah untuk membina putra-putri bumi menjadi orang-orang yang lebih baik. Permulaan gereja di Asia. Antioquia ialah ibu kota provinsi Syria, kota ketiga dalam kekaisaran melalui Roma menjadi pusat penginjilan. Antioquia itu adalah ibu kota provinsi Syria. Kekaisaran Roma menjadi pusat penginjilan di Asia. Gereja di Antioquia ini menjadi gereja pengutus bagi perjalanan Paulus dan Barnabas ke provinsi Asia Kecil atau ke Turki. Penyebaran gereja ke Asia dikarenakan melalui perhubungan perdagangan dan perjalanan laut. Masuknya gereja tersebut ke Asia itu karenanya adanya hubungan perdagangan atau perjalanan laut yang membawa gereja tersebut ke Asia. Dan itu menjadi salah satu jembatan atau cara mereka untuk melakukan penginjilan ke negara Asia. Nah, saya akan menjelaskan sejarah gereja Katolik di India. Dan kita akan berjalan-jalan ke India untuk melihat sejarah munculnya gereja di India. Perkembangan gereja di India dilakukan oleh Rasul Thomas, yaitu di sana dia diutus oleh seorang raja untuk membangun sebuah istana untuk tempat Raja Gutnapar. Tetapi Rasul Thomas tidak melakukan apa yang dilaksanakan atau disuruh oleh Raja Gutnapar. Ia malah memberikan uang itu kepada orang miskin, sehingga Raja Gutnapar sangat marah. Dan dia menghukum Rasul Thomas di bawah tanah. Pada saat di bawah tanah, Rasul Thomas mengalami atau melakukan mujizat-mujizat, dan ia menerima tanda kekristenan, yaitu ucapan atau urapan minyak, baptisan, dan perjamuan kudus. Dengan ketiga tanda kekristenan tersebut, dia menunjukkan kepada orang-orang di India bahwa adanya mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus di negara tersebut, sehingga pemimpin-pemimpin atau orang-orang terbesar yang ada di India mendukung Rasul Thomas untuk melakukan pembangunan gereja, sehingga dibangunlah gereja di sana dari waktu ke waktu, dan mereka melakukan penerjemahan Alkitab dan menyebarluaskan Alkitab di India. Dan Rasul
Thomas juga melaksanakan penginjilan-penginjilan di sana, sehingga orang-orang dapat menerima Alkitab dan gereja sangat berkembang sangat pesat di sana. Yang kedua, saya akan menjelaskannya sejarah gereja yang muncul di Cina. Dan kita akan berjalan-jalan ke Cina untuk melihat perkembangan atau tumbuhnya gereja di sana. Dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina, seorang orang besar atau pemimpin besar, Hudson Taylor, dengan misinya mengabarkan Injil secara luas di pedalaman Cina dengan tujuan agar orang-orang Cina percaya secara pribadi kepada Yesus Kristus. Hudson Taylor ini datang ke Cina dan ia menyebarluaskan Injil-Injil dan membuat orang-orang Cina percaya bahwa agar mereka percaya kepada Yesus Kristus. Di sini bisa kita lihat Hudson Taylor mengabarkan Injil kepada orang Cina untuk lebih mengenal Yesus kepada mereka. Yang ketiga adalah negara Jepang. Nah, kita akan melihat di sini perkembangan gereja Katolik di negara Jepang. Pada abad ke-19, perjanjian perdagangan membuka jalan bagi penyebaran Injil di Jepang, karena Jepang ingin mendapatkan pengetahuan Barat, sehingga semakin terbuka terhadap agama Kristen. Dengan datangnya pastor-pastor Katolik Roma dan membangun gereja di Jepang, beberapa tokoh Jepang muncul sebagai pemimpin dan mengabdikan diri untuk melayani. Di Jepang ini, orang-orang membuka jalan kepada orang-orang Kristen. Misi mereka pertama adalah hanya ingin mendapatkan ilmu teknologi. Tetapi dengan datangnya pastor-pastor Katolik ke sana dan mereka membangun gereja, dan orang-orang Jepang juga menjadi tokoh-tokoh untuk menjadi orang Kristiani, dan mereka juga mengabdikan diri mereka untuk melayani gereja, sehingga mereka membangun gereja. Lalu kita akan membahas sejarah gereja di Thailand dan Myanmar. Karena Thailand dan Myanmar ini sangat berdekatan, sehingga munculnya gereja tersebut di sana hampir bersamaan. Gereja di Thailand dan Myanmar berkembang pesat karena terdorong oleh kerjasama antara gereja dan kampanye penyebaran Injil. Pemerintah negara tersebut agar gereja untuk berdiri sendiri, dan terjadi polarisasi atau evangelikal dan oikumenis. Gereja Thailand ini kan berkembang karena terdorongnya oleh kerjasama antara gereja dengan kampanye penyebaran Injil. Gereja dengan penyebaran Injil itu disatukan, sehingga terbentuklah gereja yang sempurna di Thailand dan Myanmar. Nah, berikutnya saya akan menjelaskannya sejarah gereja Katolik di Filipina. Filipina merupakan negara dominan umat Katolik. Gereja-gereja Protestan yang bertumbuh pesat sejak tahun 1970 dengan penyebaran Injil secara signifikan sangat luas. Gereja yang bertumbuh pada negara Filipina sangat bersemangat nasionalisme dan mewarnai gereja Katolik, dan menarik banyak orang-orang yang masuk ke gereja Katolik. Sebelumnya, karena orang-orang yang banyak di negara Filipina sudah sangat banyak orang-orang Katolik, mereka hanya menumpuk, sehingga bangkitlah gereja Katolik di negara Filipina. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sejarah gereja Katolik yang di negara Indonesia. Indonesia salah satu Asia, bukan? Datangnya ke gereja Katolik di Indonesia ialah salah seorang rasul, Franciscus Xaverius, yang datang ke Maluku dan mendatangi kota-kota yang ada di negara Indonesia. Ia melakukan pembaptisan atau perjamuan-perjamuan, sehingga di Indonesia terbentuklah gereja Katolik karena dibawakan oleh Santo Franciscus Xaverius. Demikianlah penjelasan saya.
Sejarah Gereja Katolik di Asia. Terima kasih.